Halo pemirsa Bandung TV, dalam dialog spesial kali ini saya Krisanti sedang berbincang bersama narasumber saya, yaitu Bapak Daud Ahmad selaku Jubir Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat. Pak Daud, kalau kita berbicara mengenai perkembangan COVID-19 di Jawa Barat ini, kabarnya angka kematian untuk pasien corona di Jawa Barat ini sampai dengan 11,02%, dan 11 jam lalu kita dapatkan kabarnya ada 35 orang yang meninggal. Sejauh ini penanggulangan yang paling efektif yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat seperti apa? Jadi begini ya, secara umum saya gambarkan bahwa ada yang pertama, kita di gugus tugas ya bersama-sama yang diketuai oleh Pak Gubernur, bahwa yang pertama kita melakukan di bidang penanganan kesehatan ya. Artinya di bidang penanganan kesehatan itu kita mempersiapkan ya semaksimal mungkin ya dengan sumber daya yang ada, tempat-tempat perawatan ya, tempat isolasi ya sesuai dengan kriteria kesakitan, tentunya ada kriterianya di kesehatan. Kemudian kita juga berupaya melengkapi alat pelindung diri bagi tenaga-tenaga kesehatan. Demikian juga pengobatan. Kemudian juga di bidang masih di bidang kesehatan kita berusaha melalui melakukan rapid test ya, RDT gitu ya. Kita melakukan sampai kemarin saya ada terima informasi kita sudah menyalurkan 63.000, kemudian yang sudah kembali 21.000 sekian, yang sudah ada laporan 896 dinyatakan positif. Ini tentunya kita tindak lanjuti ya. Dan ya kalau yang RDT positif kita tindak lanjuti dengan PCR. Itu ada nanti di artinya di para petugas kesehatan yang akan menentukan itu di bidang kesehatan. Kemudian juga kita di bidang ekonomi, di bidang sosial ya. Kita sudah melakukan ya upaya-upaya. Kita melaksanakan misalnya bagaimana ketahanan pangan, bagaimana ketersediaan pangan kita. Kita itu semuanya sudah dikoordinasikan, kita sudah rapatkan, kita sudah selama ini menjadi perbincangan ya oleh pers, banyak juga nanya ke saya mengenai social safety net atau jaring pengaman sosial ya. Jadi Pak Gubernur ya sudah membuat sebuah kebijakan ya, tentunya juga berkomunikasi dengan DPRD bahwa akan memberikan bantuan ya, itu 4 bulan ke depan sebesar 500.000 per kakak, dan 500.000 itu terdiri atas 150.000 berbentuk uang tunai, kemudian 350.000 itu dalam bentuk natura ya, atau bahan-bahan pokok lah yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, seperti beras dan sebagainya. Itu akan dilaksanakan untuk insya Allah 4 bulan ke depan. Dan khusus mengenai pelaksanaan bantuan sosial, sampai hari ini kita masih melakukan verifikasi data dengan kabupaten kota ya, karena kita ingin bahwa data yang diterima ya dari kabupaten kota itu adalah betul-betul data dari masyarakat atau dari keluarga yang memang perlu dibantu ya. Jadi kriteria yang utama sebetulnya yang menerima bantuan ini adalah pertama mereka yang selama ini tidak mendapatkan bantuan PKH dari Kementerian Sosial. Mereka belum mendapatkan bantuan pangan non tunai. Ya. Mereka juga tidak termasuk dalam daftar ya, sekarang ada yang baru yang namanya kartu prakerja ya, karena mereka kan sudah dapat dari pemerintah pusat. Nah di luar itu ya, itu yang akan insya Allah yang akan dibantu oleh Pak Gubernur, oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah dalam proses persiapan ini ada dinamika. Bapak Presiden mengumumkan bahwa untuk wilayah Jabodetabek, Pak Presiden akan mengeluarkan juga bantuan
di luar dari yang sudah mendapat bantuan. Nah, ini tentunya ada dinamika data ya. Jadi yang diperkirakan tadinya di Jawa Barat itu sekitar 1,6 juta keluarga gitu kan. Nah, dengan adanya pemberian bantuan dari Presiden di wilayah Jabodetabek tentunya 1,6 ini akan kurang. Nah, ini kira-kira nanti akan dikemanakan, itu yang sedang kita bahas sambil juga ya kita memverifikasi ya data bersama-sama dengan tim dari provinsi, tim independen di provinsi, juga dengan kabupaten kota. Insya Allah ini kita sedang koordinasi juga dengan pemerintah pusat ya, tim memvalidasi ini sebetulnya yang akan diberikan dengan bantuan Presiden ini masyarakat yang mana. Jangan sampai nanti ada satu keluarga dia menerima 2-3 jenis bantuan, dapat dari Presiden, dapat dari gubernur, termasuk juga mungkin dari bupati wali kota. Okay. Sementara ada keluarga ya, ada sebuah keluarga yang memang benar-benar dia juga kriterianya masuk, dia berhak, dia tidak dapat apa-apa. Nah, ini yang harus kita jaga bersama. Jadi saya berharap tim mendata sampai dengan di tingkat masyarakat ya. Kalau di kabupaten kota kan ini dinas sosialnya yang bergerak ya melalui perangkat-perangkat yang sampai ada di bawahnya. Nah, saya harap juga bisa bekerja sama dengan lurahnya, dengan kepala desanya sampai ke tingkat RT RW ya. Jadi kita harus mempunyai mindset yang sama ya. Kita harus mempunyai sense of crisis yang sama, bahwa benar loh data yang kita sajikan, benar saya mendata untuk masyarakat yang memang betul-betul untuk dibantu ya. Jadi kriterianya adalah masyarakat miskin, masyarakat ya, rentan miskin, ya, dan rentan miskin utama yang berpendapatan harian. Yang berpendapatan harian tuh begini ya, Mbak Kris ya, begini. Yang berpendapatan harian tuh mereka kerja hari ini, dapat uang hari ini untuk makan hari ini. Nah, itu yang diutamakan. Okay. Ya. Jadi kalau mereka yang sudah punya gaji ya, kemudian dengan COVID ini gajinya tidak berhenti, seperti saya gitu, saya kan masih digaji gitu kan ya. Kemudian juga mereka yang sudah tidak bekerja tapi mendapatkan pensiun, nah itu kan mereka masih punya penghasilan. Nah, ini sasaran daripada bantuan ini yang utama adalah tadi yang miskin, yang rentan miskin ya, dan berpenghasilan harian, yang berpendapatan harian. Ya, jadi istilahnya kalau istilah Pak Wapres itu ya, misbar gitu. Misbar. Dengan adanya COVID ini, mereka jadi orang miskin baru. Ya, itu ada yang sudah kita perkirakan ada gitu. Ada yang di bidang jasa perdagangan, kemudian di bidang pertanian, di bidang transportasi misalnya supir-supir supir-supir ojol gitu kan, ojek online dan sebagainya gitu. Nah, ini yang harus betul-betul diutamakan untuk didata gitu, sehingga bantuan ini nantinya betul-betul tepat sasaran lah. Kira-kira begitu. Agar tepat sasaran, masyarakat yang 3 kategori tersebut, Pak Daud, apakah mereka harus melaporkan diri mereka ke tingkat RT, RW, atau secara otomatis data mereka sudah terekam? Ini, sebetulnya kita menggunakan data dasar yang disebut dia mendata ya, ini yang data yang ada di dinas sosial atau dari itu ada dari Kementerian Sosial. Ini yang saya dapat informasi data terbarunya nih per Januari 2020, jadi masih grace gitu datanya. Baru, nah, ya? Dia mendata itu 40% ya, 40% masyarakat yang berpenghasilan terendah. Jadi ada masyarakat miskin di situ ya. Nah, selama ini dari 40% DTKS tadi ya, dari daftar terpadu kesejahteraan sosial ini 25% sudah di cover oleh pemerintah pusat ya.
Nah ini yang 15% ini belum. Nah kita nih tadinya mau bergerak di 15% ini, ya. Ini yang harus divalidasi lagi datanya di lapangan, ya. Nah ini 15% artinya antara angka yang 25% sampai 40% ini di Jawa Barat kurang lebih dari data yang ada di kita ini jumlahnya 1,6 juta orang, ya. Nah ini yang sedang kita data, kita validasi, kita terus melakukan verifikasi bersama-sama kabupaten kota gitu ya, supaya tadi ya itu tepat sasaran tadi lah, itu yang kita utamakan. Jadi dapat dipastikan Itu, sebanyak 40 juta warga Jawa Barat ini tidak semuanya akan mendapatkan bantuan ya, Pak Daud? Ya iya tuh, masa seperti Semuanya. Mbak Kris juga Diharapkan kan nggak sih pantas semuanya dapat. dapat, Pak, karena semuanya terdampak corona. Nah, Oke, Pak saya Daud, kira kemudian kan ini akan 4 bulan ke depan kan, untuk bantuan yang akan digelontorkan oleh pemerintah provinsi, itu terhitung dari bulan apa? rencana kalau mudah-mudahan nih lancar nih, pertengahan April ini jadwal kita sih tanggal 16 ya mulai disalurkan. Nah, ini tanggal 16 mulai disalurkan ya. Tadinya kita sebelum tanggal 16 juga sudah mau menyalurkan ke salah satu kabupaten yang ada di Bodebek tadi. Hanya begitu ada keluar ini Presiden mau menyampaikan, kita hold dulu gitu yang ini. Jadi kita nantilah kalau datanya sudah benar-benar valid gitu ya, benar-benar terverifikasi, yang jelas target tim sih tanggal 16 itu mulai. Tanggal 16 April akan serentak di semua kabupaten kota di provinsi. Betul. Ya mungkin mungkin serentak, mungkin juga bertahap. Yang jelas tahap pertama tuh tanggal 16 sampai sebelum puasa lah sudah beres gitu. 16. Karena kan tidak mudah juga untuk menyalurkan secara serentak untuk sebanyak katakanlah ya 1,6 juta orang gitu, keluarga gitu. Iya, dan kemudian cara penyaluran bantuan tersebut seperti apa, Pak? Apakah instansi setempat akan mengunjungi door to door atau mereka yang sudah terdata, terverifikasi mengunjungi instansi tertentu untuk mendapatkan bantuan tersebut? Jadi begini ya alurnya. Kita punya yang namanya divisi logistik ya. Nah, nanti di divisi logistik itu kan ini bersama-sama dengan divisi perencanaan ya, kemudian juga dengan dinas sosial. Ini nanti yang mengumpulkan data. Ya, data si divisi logistik bekerja sama dengan Bulog. Oke. Di Bulog yang mengadakan barangnya untuk yang non tunai ya. Untuk barang itu Bulog. Ya, nah untuk yang tunai itu kita kerjasama dengan PT Pos. Dengan ya. Nah nanti Bulog belanjanya diprioritaskan, diutamakan belanja dari pasar dulu ya, supaya para pedagang pasar juga nggak sepi. Nanti kalau sudah tidak tercover di pasar, bolehlah mungkin nanti Bulog lewat distributor atau beli barangnya ya. Nanti packing barang segala ini di Bulog. Nah, dari Bulog dengan divisi angkutan yang ada itu nanti sampai ke tingkat kelurahan ya. Nah, di kelurahan PT Pos sudah ada di kelurahan. Oke. Ya. Nah, nanti dari kelurahan ini PT Pos itu bekerja sama dengan ojek online. Apakah itu yang sudah bergabung di Gojek, Grab, maupun yang ojek-ojek pangkalan. Mereka lah nanti yang akan mengantarkan door to door ya. PT Pos sudah punya sistem ya, aplikasi ya. Jadi si ojol ini dia ada di HP-nya, dia nganterin katakanlah ke keluarga keluarga A, dianterin, nanti di situ ada foto ya, di foto penerimanya, serah terima diterima di foto, kemudian KTP-nya juga, kemudian ada
tanda tangan elektronik. Ini untuk akuntabilitas. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nanti dia si PT Pos bekerja sama dengan ojol itu termasuk juga mendistribusikan paket non natura ya. Jadi satu paket tuh ada non natura, ada natura ya. Jadi ada yang bahan-bahan pokok tadi plus uang 150.000. Rp150.000. Itulah. Kira-kira mekanismenya seperti itu. Ya, menggunakan jasa driver online tersebut ya Pak ya? Ya, kita manfaatkan juga itu PT Pos yang ini. Kita ya, yang jelas pemerintah provinsi, pemerintah provinsi atau Satgas ini kita bekerja sama dengan Bulog ya untuk yang non tunai ya, kemudian untuk distribusi sampai ke bawah kita bekerja sama dengan PT Pos yang saya kira sudah punya pengalaman juga, pernah bekerja sama dulu dengan Kementerian Sosial kalau tidak salah. Oke, berarti data yang digunakan untuk pemberian bantuan dijamin update ya Pak, ini berdasarkan data per Januari 2020 oleh Dinas Sosial. Itu dari Kementerian Sosial, yang saya terima informasinya begitu, data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS-nya itu Januari 2020. Mudah-mudahan ini benar-benar update ya, dan para petugas di lapangan bisa memverifikasi ya sesuai dengan kriteria yang telah kami berikan ke kabupaten kota. Kira-kira seperti itu. Satu pertanyaan saya Pak, jika saya memang tidak terupdate dan kemudian menjadi keluarga miskin baru dan kemudian saya ingin memohon bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya akan mencantumkan nama saya ke mana Pak? Ke RT dulu, ke RW dulu, atau langsung bisa ke Kementerian Sosial yang ada di setiap daerah, khususnya di Jawa Barat? Sebetulnya kalau ada masyarakat yang seperti itu bisa berkomunikasi dengan RT-nya ya. Nah, karena kan RT lebih tahu gitu. Lebih tahu penduduk di lingkungan rukun tetangganya ya. Jadi kalau seorang RT tuh dia tahu, Pak, ini misalnya seperti yang Chris katakan. Dia tahu benar. Dia katakanlah penghasilan sehari-harinya dari ojol gitu kan. Nah, berarti si RT sudah bisa memverifikasi, oh iya oke. Dia wajar untuk mendapatkan ya. Atau misalnya yang datang nih seorang pensiunan golongan 4 gitu kan. Nah, si RT kan sudah lebih tahu gitu. Jadi saya berharap juga ada integritas gitu ya dari tingkat RT, dari semuanya lah, semuanya ya, semuanya baik yang maupun yang tadi kata Chris ya. Itu saya mesti dibantu nih, padahal kan Chris setiap bulan masih dikirim mungkin sama orang tuanya misalnya gitu kan ya, orang tuanya mampu di mana. Nah, itu kita berharap juga integritas dari masyarakat juga. Dia harus punya kepekaan, tadi saya katakan harus punya sense of crisis, sense to the other gitu ya, supaya oh iya saya masih mampu lah. Jadi saya tidak akan cek bahasa Sunda mal ngasong-ngasongkeun maneh daftar KRT, itu masih ada orang lain yang lebih tidak mampu dari saya. Nah, harusnya setiap orang bisa berpikiran seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya 15 menit ini berbincang bersama kami. Selamat menjalankan tugas dan semoga krisis dari corona ini segera berakhir ya Pak ya, dan selamat bekerja. Amin. Amin, sama-sama. Salam buat semua kru di Bandung TV. Mudah-mudahan semuanya juga sehat dan mari kita bersama-sama untuk bisa mempercepat supaya COVID-19 ini bisa segera lenyap dari bumi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud Ahmad selaku Satgas COVID-19 Jawa Barat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat dengan adanya bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang sudah terverifikasi. Ini akan disalurkan sampai dengan 4 bulan ke depan dalam bentuk bahan pokok dan juga uang cash. Uang cashnya berjumlah Rp150.000 dan sembako sisanya Rp350.000 atas kerjasama dari Bulog dan juga PT Pos. Jadi Anda yang sudah terverifikasi tidak usah khawatir bahwa nanti dimulai dari tanggal 16 April akan disalurkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan jika Anda masuk dalam kategori miskin baru, Anda bisa langsung hubungi RT setempat untuk
diupdate datanya agar bisa mendapatkan bantuan selama 4 bulan yang akan datang. Dan semoga bantuan ini bermanfaat untuk Anda, dan yang paling penting kita berharap wabah ini segera berakhir. Dan kita akan kembali ke program berikutnya. Saya Krisanti pamit.